Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Amelia Ahmad, Prodi Pendidikan IPA Kelas A, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan membahas materi tentang ekosistem. Konsep ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Berikutnya ada komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur. Yang kedua, komponen biotik. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai disebut juga redusen adalah jasa teknik yang dapat menguraikan makhluk lain menjadi zat hara, contohnya bakteri dan jamur. Berikutnya ada tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem akuatik atau ekosistem air, yaitu ada ekosistem air tawar. Beberapa faktor pembatas dalam ekosistem air tawar diantaranya kejernihan, temperatur, arus, oksigen, dan garam biogenik dalam air. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi ada air tenang dan air mengalir. Yang termasuk ekosistem air tenang adalah danau dan rawa, dan yang termasuk ekosistem air mengalir adalah sungai. Ekosistem air laut, ekosistem esturi, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Yang kedua ada ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Ada hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan rawa, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan karst atau batu gamping atau gua. Dan yang ketiga itu ada ekosistem buatan. Sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh dari ekosistem buatan yaitu bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan ekosistem ruang angkasa. Selanjutnya, sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan dalam suatu ekosistem, organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan fungsinya, antara lain produsen, konsumen, tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya, atau herbivora, karnivora tingkat 1, 2, 3, top karnivora. Dekomposer atau mikroorganisme pengurai. Masing-masing kelompok ini mempunyai jarak transfer makanan tertentu
dari sumber energi yang masuk ke ekosistem. Kedua, interaksi antar individu. Makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain, baik yang spesiesnya sama maupun yang berbeda spesies. Interaksi demikian dapat kita jumpai di sekitar kita. Interaksi antar individu dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dibedakan sebagai berikut. Ada netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang ketiga, interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi dapat melibatkan dua atau lebih populasi makhluk hidup, seperti halnya interaksi antar individu. Interaksi antar populasi terdiri atas beberapa tipe, yaitu kompetisi dan amensalisme. Dan yang keempat ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi, di antaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lain-lain. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai yang terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa peredaran organisme dari kedua komunitas tersebut. Kuda, banteng dapat menjadi sumber makanan bagi buaya. Sebaliknya di sungai, ikan dapat menjadi makanan bagi macan. Terima kasih, itu materi ekosistem yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.